out they go for the US Grand Prix. It looks like a decent start from Rossi on second in the grid, also from Stoner just in front of him. But look at Hayden on the inside. Hayden coming through and taking second position. Valentino Rossi goes through and leads in the US Grand Prix. Now, what can he do from this position? Now what we're going to see here as they come into turn one across the start-finish line. We're on board with Nicky Hayden, but it looks as though Stoner's going to keep the bike stuck in there, isn't he? But Rossi sticks it right up underneath him straight away. Here we go, here's Casey straight back underneath him. He's strong in this section. Great stuff in turn three. Stoner goes through, but Rossi's hanging the bike around the outside. Tak lama lagi, raungan mesin-mesin sepeda motor paling cepat di bumi akan menggelegar di sudut Nusantara. Semua mata pencinta otomotif dunia tertuju pada Mandalika, sirkuit terbaru Indonesia. Stoner has gone down. Well, Stoner in second position has gone down. Still running. Valentino Rossi will take victory in the United States Grand Prix. A big old wheelie as he crosses the line. A brilliant, brilliant performance from the past master, Valentino Rossi. Pulau Lombok akan mencatat sejarah yang membanggakan. Sejarah yang akan terus diingat penerus bangsa di masa yang akan datang. Betapa tidak, gelaran MotoGP akan dilangsungkan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mandalika dijadwalkan masuk menjadi tuan rumah satu seri MotoGP pada tahun 2021. Ini adalah sebuah bentuk kepercayaan yang teramat berharga dari dunia internasional kepada bangsa Indonesia. Warga Indonesia pun bisa melihat para pembalap tingkat dunia memacu adrenalin mereka di Nusantara. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Dorna dengan untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Nah, ini tadi hanya Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap, baik dalam organisasi, menyiapkan infrastruktur menuju ke sana, dan saya sampaikan kita siap. Tak tanggung-tanggung, sejumlah persiapan dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait menyambut event internasional ini. Selain gelaran pertama MotoGP di Indonesia, sirkuit Mandalika diklaim sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk perhelatan MotoGP. Kontur Mandalika yang istimewa juga menyajikan pemandangan berbeda. Penonton akan bisa menyaksikan balapan dari atas bukit. Presiden Jokowi percaya adanya sirkuit Mandalika juga akan mendongkrak banyak sektor, tak hanya olahraga otomotif saja. Carmelo menyampaikan bahwa ini ada street sirkuit yang katanya sangat indah sekali karena memepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu memepet dengan pantai. Ini berarti kita akan dapat dua kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat.
Bangga menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor tingkat dunia? Tentu saja iya. Tapi yang tak kalah penting, ajang tersebut diyakini bakal mampu menggerakkan perekonomian bangsa. PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola sirkuit balap Mandalika memperkirakan sedikitnya 150.000 orang akan menghadiri acara MotoGP ini. Kawasan Mandalika merupakan kawasan ekonomi khusus yang akan dikembangkan untuk menjadi wisata kelas dunia. Tentu saja, Mandalika terus berbenah agar siap didatangi wisatawan domestik dan internasional. Pemerintah percaya pembangunan sirkuit MotoGP akan diiringi dengan munculnya pusat perbelanjaan dan daerah wisata lain di Nusa Tenggara Barat. Kesiapan bandara dan hotel-hotel kelas dunia juga tengah dimaksimalkan oleh pemerintah. Pembangunan sirkuit internasional Mandalika ini diklaim menyerap sekitar 7.500 pekerja. Sementara itu, sirkuit Mandalika disebutkan mampu menyerap 300 orang putra daerah sebagai staf teknis. Kementerian PUPR mendapat amanah membangun infrastruktur di tanah air. Sejumlah infrastruktur monumental berhasil dibangun kementerian ini. Menteri Basuki Hadi Mulyono harus kerja keras memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Pak Bas sudah membuktikannya pada periode pertama menjadi Menteri PUPR. Maka tak salah jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Pak Bas memimpin Kementerian PUPR. Apa saja infrastruktur monumental yang berhasil dibangun Pak Bas dan jajarannya? Saksikan program Pojok Menteri dalam episode 6 karya monumental Kementerian PUPR. Hanya di PUPR TV. Sungguh, tak pernah terbayangkan sebelumnya ada MRT di Jakarta. Biasanya orang Indonesia mencicipi kenyamanan transportasi publik bernama MRT ini hanya jika bepergian ke negara-negara maju di luar negeri. Namun, pemerintah Indonesia tak mau berlama-lama membiarkan Jakarta terus dilanda kemacetan.
Dan kini telah hadir MRT di ibu kota. Tak cuma MRT yang dibangun di Jakarta, pemerintah juga menyiapkan Light Rapid Transit atau LRT. Semua tentu agar kemacetan ibu kota bisa berkurang. Lantas, seperti apa sebenarnya kehadiran transportasi publik yang nyaman di Jakarta? Saksikan program Indonesia Bangga, episode babak baru transportasi ibu kota, hanya di PUPR TV. Untuk siap menjadi arena balap internasional pada tahun 2021, pembangunan sirkuit Mandalika sungguh menantang. Pekerjaan ini tentu saja dapat dijadikan ajang pembuktian kepada dunia bagi putra-putri bangsa. Tak salah bila Presiden Jokowi mengawal langsung langkah-langkah pembangunan Mandalika menjadi ikon kebanggaan Indonesia. Ingin segera fasilitas yang berkaitan dengan MotoGP 2021 itu juga segera dikerjakan. Airport sudah, jalan sudah, penetapan lokasi sudah, penlocknya sudah. Sehingga kita harapkan konstruksi paling lambat itu di Januari 2020. Sehingga 2020 semua fasilitas yang diinginkan oleh MotoGP itu betul-betul sudah siap. Sehingga mereka yakin dan kita harapkan kita di 2021 betul-betul bisa melihat bersama-sama MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pembangunan sirkuit bergaya jalanan sepanjang 4,32 km dengan 17 tikungan ini sudah dimulai sejak 2019. Pemerintah optimis pekerjaan akan selesai tepat waktu. Terlebih 3.000 tiket penonton sudah ludes terjual. Membangun sirkuit untuk perhelatan balap motor paling bergengsi dunia tidak bisa sembarangan. Tidak seperti membangun jalan biasa. Setiap bagian harus dikerjakan secara detail dan dengan perhitungan matang. Tingkat presisi dan akurasi pun harus tinggi, tanpa menyisakan kesalahan sedikit pun. Pengembang dituntut mampu menyajikan sirkuit yang menantang akselerasi pembalap dengan tetap mengutamakan keamanan. Mulai dari pondasi, arah aliran air, drainase, hingga aspal yang digunakan. Semua harus dipilih secara hati-hati. Pekerjaan pun dilakukan tiap beberapa ratus meter untuk memastikan langkah pengerjaan dilakukan dengan benar.
Dengan waktu yang terbatas, pemerintah dan pengembang harus memaksimalkan kerja mereka demi selesainya proyek nasional ini. Perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika memang rencananya baru dilaksanakan pada Oktober tahun 2021. Namun, persiapan lainnya sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2020. Akhir tahun 2020 ditargetkan pembangunan sirkuit sudah selesai hingga dapat menjamu tes pramusim tahun 2021. Jika sesuai jadwal, tes pramusim akan sebelum gelaran MotoGP musim 2021 resmi dihelat, yakni pada Februari atau Maret 2021. Gelaran MotoGP 2021 di sirkuit Mandalika akan mengusung misi penting. Event besar ini adalah pertaruhan merah putih di mata dunia internasional. Tak kurang dari 3,5 triliun rupiah telah digelontorkan untuk menyukseskan acara ini. Kesiapan infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, keamanan, dan sosial masyarakat harus benar-benar diperhatikan pada sisa waktu yang ada. Pemerintah meyakini nantinya tak hanya sirkuit seluas 50 hektar ini saja yang akan maju. Ekonomi di kawasan sekitar juga akan menggeliat. Ya, kita mengharapkan ini nanti ada sebuah titik pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat nasional nanti bisa memberikan support juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan kawasan Mandalika dibagi menjadi 3 zona, yakni zona barat, tengah, dan timur. Pada zona barat akan dibangun Kuta Beach Park. Pada zona tengah bakal dibangun sirkuit MotoGP. Sedangkan pada zona timur, pemerintah membangun resort seperti di Nusa Dua Bali. Selain itu, pada zona tengah juga ada area pantai Serenting, dan pada zona timur terdapat pantai Tanjung Aan. Ratusan ribu penonton yang akan hadir serta penyelenggara dan pembalap yang datang dari berbagai belahan dunia ini akan bisa menikmati keindahan lain Pulau Lombok. Perhelatan MotoGP biasa ditonton 250 juta orang di seluruh dunia. Tentu saja, gelaran MotoGP di Mandalika nanti dapat menjadi media promosi dan memperkenalkan Lombok di kancah internasional.
Pemerintah pun menargetkan tak kurang dari 2 juta wisatawan akan mengunjungi kawasan Mandalika di masa yang akan datang. Tentu tetap dengan memegang teguh wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Presiden Jokowi secara langsung memastikan kesiapan pembangunan kawasan Mandalika. Fasilitas di sini juga sudah mulai dibangun tadi. Coba dilihat apanya? Toilet umumnya dilihat nanti seperti apa standar-standar yang tinggi. Saya kira dimulai sejak awal sehingga jangan sampai kawasan yang sudah sangat indah dan bagus, pemberian Allah ini menjadi tidak baik karena salah manajemen dari awal. Ini yang harus dihindari. Permukiman kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku. Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan? Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara episode Kotaku Asri hanya di PUPR TV. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Selain bagian dalam sirkuit, pembangunan penunjang lain tak kalah penting.
Beberapa infrastruktur pendukung konektivitas dari Bandara Lombok menuju Mandalika kini tengah dikebut pekerjaannya. Pelaksanaan pembangunan ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah akan membangun jalan bypass sepanjang 17,4 km dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika. Jalan ini terdiri dari 4 lajur dan dilengkapi dengan trotoar dan median jalan. Di samping itu, juga dilakukan pembangunan pengendalian banjir kawasan ekonomi khusus Mandalika sepanjang 5 km. Pembangunan ini rencananya mulai dikerjakan pada akhir Maret 2020 dan direncanakan rampung pada Desember 2020. Pemerintah menganggarkan biaya sebesar 75 miliar rupiah. Kementerian PUPR juga akan membangun promenade di Desa Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah. Ini akan menjadi salah satu tujuan wisatawan seiring dengan penyelenggaraan event MotoGP. Desa Gerupuk menawarkan wisata budaya dan keindahan Pantai Kute Mandalika dan menjadi lokasi wisatawan untuk berselancar ataupun menyelam. Proyek ini menggunakan anggaran sebesar 50 miliar rupiah dengan masa pelaksanaan November 2020 hingga Desember 2021. Selain itu, juga akan dilakukan pengembangan kawasan 3 gili, yakni Gili Air, Meno, dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dengan anggaran sebesar 70 miliar rupiah. Pekerjaan ini ditargetkan rampung akhir 2020. Di bidang permukiman, Kementerian PUPR pada 2020 mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas tempat pengelolaan akhir pengengat dengan volume 17.500 kepala keluarga. Tak ketinggalan, pembangunan sistem penyediaan air minum di 3 gili yang diperkirakan akan menjadi tujuan utama turis internasional. Keseriusan membangun sirkuit Mandalika tak hanya dari infrastrukturnya saja. Pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia. Pemerintah sadar betul pelaku pariwisata ini menjadi ujung tombak kesuksesan Mandalika. Untuk itu, ITDC juga melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar. Setiap tahun dilakukan beberapa gelombang pelatihan untuk mengedukasi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat siap menyambut gelaran internasional di Mandalika. Pelatihan itu antara lain berupa pelatihan pertukangan, pelatihan bahasa, pelatihan tata rias, bahkan bagi warga Gunung Prabu misalnya, pemerintah memberikan pelatihan budidaya jamur tiram. Dampaknya kini sudah terlihat. Dulu di daerah Gunung Prabu banyak tambang emas ilegal, tapi kini secara perlahan warga sudah mencoba membudidayakan jamur tiram. Setidaknya ada sekitar 100 warga yang mengikuti pelatihan ini.